Sejak malam itu, Ardi sadar ia tidak bisa terus lari. Rasa takutnya berubah jadi rasa penasaran yang menekan dari dalam. Kenapa sosok itu selalu mengikutinya? Apa yang sebenarnya terjadi di kamar kos lamanya? Dengan sisa keberanian, Ardi memutuskan kembali ke tempat itu. Di siang hari, suasana kos terlihat biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun saat ia bertanya pada ibu pemilik kos, raut wajah wanita itu langsung berubah. Awalnya menolak bercerita, tapi setelah Ardi memaksa, akhirnya satu fakta mulai terungkap. Beberapa tahun lalu, kamar yang ditempati Ardi pernah dihuni seorang pria pendiam. Ia jarang berinteraksi dengan penghuni lain dan sering mengurung diri. Hingga suatu hari, pria itu ditemukan meninggal di dalam kamar dalam kondisi yang tidak wajar. Yang lebih aneh, saat proses pemakaman, ada cerita bahwa kain kafannya sempat terlepas secara misterius. Dan sejak saat itu, beberapa orang mulai melihat penampakan di kamar tersebut. Ibu kos percaya arwah pria itu tidak tenang, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Ardi mulai mengingat sesuatu yang selama ini ia abaikan. Malam pertama ia pindah, ia pernah membuka lemari lama di kamar itu. Di dalamnya, ia menemukan seutas tali kecil dan kain putih kusam yang terlipat di sudut lemari. Saat itu ia tidak terlalu memikirkan, bahkan sempat memindahkannya agar lemari bisa dipakai. Tapi sekarang ia sadar, mungkin ia telah mengusik sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Malamnya, Ardi kembali ke kamar barunya dengan perasaan campur aduk. Tepat pukul 2 dini hari, seperti biasa, ia terbangun. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan samar. Saat ia membuka mata, sosok itu sudah ada di depannya. Sangat dekat, lebih jelas dari sebelumnya. Kain kafannya terlihat kusam, bagian ikatannya longgar, dan dari balik wajah yang tertutup, seolah ada sesuatu yang ingin diperlihatkan. Perlahan, kain di bagian wajah itu terbuka sedikit. Ardi menahan nafas. Bukan wajah menyeramkan yang ia lihat, tapi ekspresi kosong dengan mata yang seperti meminta sesuatu. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, suara itu terdengar jelas tanpa bisikan. Kembalikan. Sekejap, Ardi mengerti. Bukan sekadar gangguan, bukan sekadar mengikuti. Sosok itu tidak ingin menakutinya, tapi ingin sesuatu yang pernah Ardi ambil tanpa sadar. Dan mungkin selama benda itu belum dikembalikan, sosok itu tidak akan pernah berhenti mendekat. Kini Ardi tahu ini belum berakhir, karena semakin ia menunda, sosok itu tidak hanya muncul saat malam, tapi mulai terlihat bahkan saat lampu masih menyala. Dan yang paling membuatnya takut, jaraknya kini tidak pernah lebih dari 1 langkah darinya.